Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi adik-adik semua. Gimana kabarnya? Sehat ya? Semoga adik-adik selalu dalam kondisi sehat dan tetap semangat dalam menjalani perkuliahan ya. Oke, dalam video kali ini saya akan menyampaikan tema mengenai minyak dan lemak ya adik-adik. Nah, dalam materi minyak dan lemak ini kita akan membahas 6 topik ya yang akan kita bahas dalam video ini ya. Yang pertama nanti kita akan membahas apa itu minyak dan lemak. Kemudian yang kedua kita akan membahas apa sih bedanya minyak dan lemak. Kemudian yang ketiga dari mana kita bisa mendapatkan minyak dan lemak ya, sumbernya ini dari mana. Kemudian yang keempat, bagaimana sih sifat fisiko-kimia dari minyak dan lemak. Kemudian yang kelima, aplikasi apa sih dalam industri ya yang bisa menggunakan minyak dan lemak ya untuk bahan bakunya. Kemudian yang terakhir, kita bisa melakukan berbagai analisis untuk mengetahui kandungan minyak dan lemak ya. Nah, itu tadi 6 topik bahasan ya yang akan kita pelajari pada video kali ini ya. Monggo silahkan adik-adik bisa menyimak video ini dengan baik ya, sehingga dapat mendapatkan pengetahuan baru ya terkait materi minyak dan lemak ini, sehingga kedepannya harapannya bisa bermanfaat untuk adik-adik semua. Oke, langsung saja ya kita mulai untuk topik atau pembahasan video kali ini ya, dimana kita akan membahas terkait apa itu minyak dan apa itu lemak ya. Nah, minyak dan lemak ini adik-adik merupakan salah satu kelompok yang termasuk dalam golongan lipida ya, atau bisa dikatakan bahwa minyak dan lemak ini merupakan senyawa organik yang tidak dapat larut dalam air, sehingga dia hanya dapat larut dalam pelarut nonpolar ya. Nah, pelarut nonpolar ini merupakan cairan yang tidak memiliki momen dipol ya, sehingga pelarut organik ini tidak mengandung muatan positif ataupun muatan negatif ya sebagiannya. Nah, contoh dari pelarut nonpolar ini apa saja Bu? Nah, contohnya ini bisa di ether, kemudian bisa kloroform, hidrokarbon lainnya ya. Nah, ini merupakan contoh pelarut nonpolar yang dapat melarutkan golongan lipid ya, termasuk minyak dan lemak tadi ya. Nah, kenapa minyak dan lemak tadi itu bisa larut ya dalam pelarut nonpolar ya, tapi tidak bisa larut dalam air ya, karena minyak dan lemak ini memiliki nilai polaritas yang sama ya dengan pelarut nonpolar ya, sehingga dia bisa larut dalam pelarut nonpolar tersebut ya. Tentunya adik masih ingat ya polaritas itu apa ya, atau tingkat kepolaran ya dari suatu gugus kimia ya. Nah, kemudian minyak dan lemak ini termasuk ke dalam golongan lipid sederhana ya adik-adik, atau biasa disebut dengan simple lipid ya, yaitu lipid yang mengandung 2 jenis komponen penyusun saja ya, dari ester gliserol ya. Jadi penyusun dari minyak dan lemak ini berupa asam lemak dan gliserol ya. Nah, kemudian minyak dan lemak ini biasanya disusun oleh 3 atom utama ya, yaitu berupa karbon, kemudian hidrogen, dan yang terakhir adalah oksigen ya. Nah, ini adalah 3 atom utama penyusun dari minyak dan lemak ya adik-adik. Kemudian minyak dan lemak ini mengandung jumlah hidrogen yang lebih banyak dan oksigen ini kandungannya lebih sedikit ya jika kita bandingkan dengan karbohidrat ya. Jadi ketika adik-adik membandingkan antara minyak dan lemak dibandingkan dengan karbohidrat, maka komponen penyusunnya ya dari minyak dan lemak ini untuk
kandungan hidrogennya ini lebih banyak jika dibandingkan dengan karbohidrat. Kemudian komponen penyusun minyak dan lemak ini untuk oksigennya ini lebih sedikit ya adik-adik jika dibandingkan dengan karbohidrat. Nah kemudian minyak dan lemak ini berperan sebagai sumber energi ya, baik bagi tanaman ataupun bagi hewan ya. Tentunya bagi manusia juga minyak dan lemak ini juga sebagai sumber energi ya. Nah kemudian kandungan dari minyak dan lemak ya, kandungan kalorinya ini sekitar 9 kilokalori per gram atau sekitar 2/4 kali energi dari karbohidrat dan protein ya. Jadi jumlah energinya itu 2/4 kali lebih banyak ya adik-adik jika dibandingkan dengan jumlah energi dari karbohidrat dan protein ya. Begitu bermanfaatnya ya minyak dan lemak sebagai sumber energi ya. Namun di sini yang perlu digarisbawahi ya, ketika dia sebagai sumber energi utama gitu ya, ketika adik-adik ingin dapat energi yang banyak, bukan berarti adik-adik harus mengkonsumsi minyak dan lemak ini dalam kapasitas yang banyak ya, dari melebihi batasnya gitu ya. Tentu ketika adik-adik mengkonsumsi minyak dan lemak ini di luar batasnya ya, adik-adik akan mengalami obesitas ya. Jadi minyak dan lemak ini dapat meningkatkan obesitas ya, karena dia dikonsumsinya dalam jumlah berlebihan ya. Dia bukan akan menjadikan atau memberikan dampak positif, malah dia dapat memberikan dampak yang negatif ya. Kemudian jika lemak dalam jumlah banyak ya tertimbun dalam karbohidrat gitu ya, nantinya juga bisa mengganggu metabolisme dari tubuh adik-adik ya, sehingga tidak disarankan minyak dan lemak ini dikonsumsi dalam jumlah berlebih ya. Meskipun dia punya manfaat sebagai sumber energi, tapi ketika dikonsumsi berlebih itu dia akan menghasilkan dampak yang negatif seperti itu. Nah kemudian apa sih yang membedakan antara minyak kemudian lemak gitu ya? Kira-kira sama nggak sih minyak dan lemak gitu? Ada bedanya nggak gitu ya? Nah lemak atau yang biasa kita kenal dengan fat ya, istilah fat ini merupakan sebuah trigliserida ya, yang berbentuk padat pada suhu ruang ya. Sedangkan untuk minyak ini merupakan trigliserida yang berbentuk cair ya pada kondisi ruang. Nah, trigliserida itu apa gitu ya? Trigliserida itu sebuah gliserida yang terbentuk dari proses esterifikasi ya adik-adik, dari gugus hidroksil gliserol dengan asam lemak ya. Nah, esterifikasi ini merupakan reaksi pengubahan dari suatu asam karboksilat dan alkohol menjadi suatu ester dengan menggunakan katalis ya. Nah, katalisnya ini berupa asam ya adik-adik. Nah, ini tadi bedanya. Yang pertama ya, minyak ini merupakan trigliserida yang dia bentuknya cair ya ketika berada di suhu ruang, sedangkan lemak dia merupakan trigliserida ini dalam bentuk padat ya ketika berada di suhu ruang. Kemudian perbedaan yang kedua dari minyak dan lemak gitu ya. Untuk minyak itu dia memiliki titik leleh ya yang lebih tinggi ya dibandingkan minyak ya, atau dengan kata lain minyak ini memiliki titik leleh yang lebih rendah ya jika dibandingkan dengan lemak ya. Nah minyak ini merupakan asam lemak tak jenuh ya adik-adik, sehingga pada minyak ini mengakibatkan kerapatan molekulnya ini menurun ya, karena ada ikatan rangkap ya.
Jadi dengan adanya ikatan rangkap dari minyak tadi mengakibatkan kerapatan minyak, kerapatan molekul pada minyak ini menjadi menurun, sehingga mengakibatkan titik leleh dari minyak ini lebih rendah ya jika dibandingkan dengan lemak ya, karena minyak memiliki ikatan rangkap, sedangkan untuk lemak ini memiliki ikatan yang tunggal seperti itu ya. Nah, itu perbedaan kedua ya, titik leleh lemak ini lebih tinggi, sedangkan titik leleh minyaknya jadi lebih rendah ya, sebaliknya seperti itu. Kemudian yang ketiga yang membedakan antara minyak dan lemak ya. Nah, ini lemak ini banyak mengandung asam lemak jenuh ya, sedangkan minyak dia mengandung asam lemak yang tidak jenuh ya. Nah, asam lemak jenuh ini merupakan asam lemak yang atom karbonnya memiliki ikatan jenuh ya, atau ikatan tunggal, sedangkan tadi untuk yang tidak jenuh ini atom karbon memiliki ikatan yang tidak jenuh ya, atau ikatan rangkap ya. Jadi bedanya, yang membedakan asam lemak ini memiliki kandungan asam lemak jenuh yang banyak ya, atau dia memiliki banyak ikatan tunggal ya untuk karbonnya, sedangkan minyak ini dia memiliki ikatan yang tidak jenuh ya, atau dia memiliki ikatan karbonnya rangkap seperti itu adik-adik. Nah, ini tiga ya yang membedakan antara minyak dan lemak ya. Jadi tadi yang pertama, lemak ini bentuknya padat ketika dia disimpan di suhu ruang, kemudian untuk minyak dia berbentuk cair ya ketika berada di suhu ruang, sedangkan untuk titik lelehnya si lemak ini memiliki titik leleh yang tinggi ya jika dibandingkan dengan minyak. Kemudian yang ketiga, kandungan asam lemak yang dimiliki asam lemak jenuh yang dimiliki oleh lemak ini lebih banyak ya, sedangkan untuk minyak dia lebih banyak memiliki kandungan asam lemak tidak jenuh ya. Jadi inilah tiga ya yang membedakan antara minyak dan lemak ya. Nah, kemudian untuk sumber-sumbernya ya. Nah, ini minyak dan lemak ini bisa didapatkan dari berbagai sumber ya adik-adik. Yang pertama, minyak dan lemak ini bisa didapatkan dari hewan ya. Contohnya untuk lemak ya, bisa dari lemak susu, kemudian lemak sapi ya. Sedangkan untuk minyak ya, kita bisa dapat dari ikan ya, jadi minyak ikan gitu ya. Sedangkan untuk minyak dan lemak ya, selain dari sumber hewani, kita juga bisa mendapatkan dari sumber nabati ya. Misalkan kalau dari buah-buahan ya, ada minyak sawit, kemudian ada minyak jarak, ada minyak kelapa. Selain dari buah, juga untuk minyak bisa dari biji ya, misalkan minyak jagung ya, dari biji jagung, kemudian minyak kedelai dari biji kedelai, kemudian minyak karet dari biji karet. Nah, selain itu, selain dari tadi ya hewani atau sumber nabati, sumber minyak dan lemak ini bisa dari sumber lainnya ya, misalkan dari ragi dan kapang, kemudian dari bakteri, dan selain itu juga bisa dari alga ya adik-adik. Nah, di sini bisa dilihat ya kandungan lemak ataupun minyak pada berbagai sumbernya ya. Misalkan untuk canola ya. Nah, canola ini memiliki kandungan minyak sekitar 40 hingga 45 ya untuk setiap gramnya ya. 40 hingga 45% untuk setiap gramnya. Kemudian untuk kelapa 65 hingga 68. Untuk jagung sangat sedikit ya, 3 sampai 6%-nya. Kemudian untuk biji kapas sekitar 8 sampai 20%, kemudian olive sekitar 25 hingga 30%. Kemudian yang selanjutnya ya ada buah sawit, kemudian biji sawit ya dari kernelnya. Kemudian kacang tanah ini kandungan lemaknya sekitar 45 hingga 50% ya. Nah, kemudian bunga matahari ini mengandung 35% ya, sekitar 35%, sedangkan
Untuk kedelai ya, biji kedelai ini mengandung minyak sekitar 18 hingga 20% ya dari komposisinya, seperti itu. Nah, di sini bisa dilihat ya, sumber lemak terbesar ya. Ini yang pertama adalah kelapa, kemudian selanjutnya adalah sawit, biji sawit, dan kacang tanah ya. Maka tidak heran ya kalau kita juga di pasaran gitu ya banyak sering mendapatkan minyak ya, minyak kelapa ataupun minyak dari sawit gitu ya, karena dia memiliki kandungan lemak yang besar, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya kita akan membahas sifat fisikokimia ya adik-adik dari minyak dan lemak ya. Apa itu sifat fisikokimia ya? Sifat fisikokimia ini merupakan sifat fisik yang dimiliki atau yang terkandung dalam senyawa kimia ya. Jadi sifat fisika yang dimiliki oleh senyawa kimianya itu minyak dan lemak ya. Jadi untuk fisikokimia dari minyak dan lemak yang penting ya untuk diperhatikan ini biasanya kelarutan, kemudian titik leleh, berat jenis, kapasitas absorpsi air, kemudian turbidity point dan bilangan iod ya. Nah, apa itu kelarutan, kemudian titik leleh, berat jenis, kapasitas absorpsi hingga bilangan iod nanti akan kita bahas lebih detail ya di materi ini. Nah, selain sifat fisikokimia ini ya, ada beberapa hal yang bisa menjadi parameter ya yang digunakan untuk menentukan kualitas minyak dan lemak ya adik-adik, diantaranya bilangan asam, kemudian bilangan peroksida, bilangan para anisidin, derajat ketengikan, kemudian bilangan TBA, kemudian peningkatan bilangan asam, bilangan peroksida, dan derajat ketengikan serta bilangan TBA ini biasanya sering digunakan sebagai parameter ya dalam penentuan kerusakan minyak ataupun lemak ya, sehingga tadi ya dia bisa digunakan sebagai indikator untuk menentukan kualitas minyak dan lemak ya, apakah itu baik atau tidak gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas ya satu-satu adik-adik dari mulai kelarutan dan lain sebagainya ya. Nah, kelarutan atau yang biasa kita kenal dengan solubilitas ya adik-adik, ini merupakan kemampuan dari zat kimia tertentu atau zat terlarut ya atau solut ya untuk larut dalam solvent ya atau pelarut. Jadi kelarutan atau solubilitas ini merupakan kemampuan dari zat yang terlarut untuk larut dalam suatu pelarut gitu ya. Nah, minyak dan lemak ini bersifat nonpolar ya, sehingga dia tidak dapat larut dalam air ya seperti tadi disampaikan di depan, dan dia hanya dapat larut dalam pelarut organik nonpolar ya, karena dia memiliki sifat yang sama ya dengan dengan pelarut nonpolar ini ya, memiliki nilai polaritas yang sama ya, sehingga dia dapat larut dalam pelarut nonpolar ya. Contohnya tadi heksana, petroleum ether, kemudian diether ya. Nah, sifat kelarutan minyak dan lemak dalam pelarut organik nonpolar ini bisa digunakan untuk melakukan proses ya ekstraksi dalam minyak dan lemak. Nah, ini adalah sifat fisikokimia yang pertama ya. Kemudian selain itu indeks refraksi ya atau parameter yang berkaitan dengan berat molekul dan panjang rantai asam lemak, kemudian tingkat ketidakjenuhan dan tingkat konjugasi ya. Nah, untuk pengukuran indeks refraksi lemak ini berguna untuk menguji kemurnian daripada lemak ya. Jadi dengan indeks refraksi ini kita bisa tahu ya kemurnian minyaknya ini berapa persen gitu ya. Untuk indeks refraksi ini dia akan meningkat dengan semakin panjangnya nilai karbon ya, kemudian jumlahnya juga akan meningkat
semakin ketika derajat kejenuhannya juga semakin meningkat, kemudian ketika suhunya semakin tinggi juga dia akan mengalami peningkatan ya. Kemudian indeks refraksi ini sangat erat ya adik-adik hubungannya dengan bilangan iod dari lemak ya, atau bilangan penyerapan iodin ya, dalam 100 gramnya ya terserap berapa gitu ya. Nah ini hubungan eratnya dengan bilangan iod tadi ya, sehingga dia dapat digunakan untuk mengendalikan proses hidrogenasi ya adik-adik. Nah kemudian untuk titik leleh ya, selanjutnya fisikokimianya dari minyak dan lemak ini titik leleh ya. Nah titik leleh ini apa? Titik leleh ini suhu di mana minyak dan lemak ini bisa berubah wujud ya, dari padat menjadi cair ya. Maaf ini tipe ya, bukan dari padat tapi dari padat menjadi cair ya. Jadi yang dinamakan titik leleh ini suhu di mana minyak dan lemak ini dia berubah wujudnya ya, dari wujud padat menjadi wujud cair ya. Nah titik leleh minyak dan lemak ini ditentukan oleh ada atau tidaknya ikatan rangkap dalam asam lemak ya. Seperti yang tadi sudah dijelaskan di depan ya, asam lemak jenuh ini memiliki titik leleh yang lebih tinggi ya jika dibandingkan dengan asam lemak tidak jenuh ya. Titik leleh juga dipengaruhi oleh panjangnya rantai asam ya adik-adik. Selain tadi ya adanya ikatan rangkap atau tidaknya, dia juga dipengaruhi oleh panjang rantai asam lemak penyusunnya ya, dimana lemak yang tersusun oleh asam lemak dengan rantai pendek ini dia akan memiliki titik leleh yang lebih rendah jika dibandingkan asam lemak yang tersusun oleh rantai yang panjang ya. Jadi selain selain ikatan rangkap, panjang pendeknya ini juga akan mempengaruhi ya tinggi atau rendahnya titik lelehnya seperti itu. Kemudian sifat fisiko yang selanjutnya adalah berat jenis dari minyak dan lemak ya. Nah berat jenis ini biasanya dihitung ya berat per volume ya, jadi satuannya gram per mili gitu ya, karena ketika kita mengukur berat jenis minyak atau lemak ini adalah perbandingan berat minyak per satuan volumenya ya. Nah untuk minyak ini memiliki berat jenis yang lebih kecil ya jika dibandingkan dengan air ya. Air kan berapa berat jenisnya? 1 gram ya, 1 gram per mililiter ya, sedangkan minyak ini bisa dilihat ya berat jenisnya 0,916 sampai 0,923 ya gram per mililiter ya. Tadi air 1 jadi lebih besar air ya, atau dengan kata lain minyak ini memiliki berat jenis yang lebih kecil ya dari air ya. Nah itu sebabnya kenapa ketika adik-adik ya mencoba mencampurkan minyak dan air ya, dia akan terpisah. Minyak ini selalu posisinya di atas air ya. Nah itu karena dia memiliki berat jenis yang kecil seperti itu. Kemudian selain berat jenis ada bilangan iod ya. Nah bilangan iod ini dia menyatakan jumlah gram iod yang dapat digunakan untuk mengadisi 100 gram minyak dan lemak ya. Adisi ini merupakan reaksi pemutusan ikatan rangkap ya adik-adik. Jadi berapa banyak sih jumlah iod yang bisa digunakan untuk memutuskan ikatan rangkap tadi ya menjadi ikatan tunggal ya dalam 100 gram minyak dan lemak itu. Nah, dimana semakin tinggi bilangan iod ini, maka akan semakin banyak ikatan rangkap yang diputuskan ya, dan semakin tinggi derajat ketidakjenuhan dari minyak ataupun lemak tersebut. Nah, yang selanjutnya ini kita akan membahas terkait kapasitas absorpsi ya dari absorpsi atau yang biasa kita kenal dengan penyerapan ya. Jadi di sini
minyak dan lemak ini dapat membentuk sebuah emulsi ya dengan air ya, atau uh, emulsi ini merupakan campuran dari dua cairan yang biasanya tidak bergabung ya, dia bisa menjadi bergabung ya dengan penambahan zat tertentu ya yang digunakan untuk emulsi ya. Tadi ketika adik-adik mencampurkan air dan minyak ya, dia tentunya tidak akan tercampur ya, karena berat jenisnya berbeda gitu ya. Tapi ketika dia ditambahkan pengemulsi ya, dia akan dapat bergabung ya, atau menjadi satu seperti itu. Nah, kapasitas absorpsi air oleh minyak dan lemak ini merupakan sifat yang penting ya adik-adik ketika adik-adik mau melakukan sebuah emulsi tadi ya, sehingga minyak dan air tadi bisa menjadi campuran ya, yang bercampur dari dua menjadi satu campuran yang homogen dan bersifat stabil. Kemudian turbidity. Nah, turbidity atau titik kekeruhan ya, titik kekeruhan ini ditetapkan titik kekeruhan atau turbidity ini ditetapkan dengan cara bisa ditetapkan ya adik-adik dengan cara mendinginkan minyak ataupun lemak dengan pelarut lemaknya ya. Kemudian campuran tersebut dipanaskan sampai terbentuk larutan yang sempurna ya. Setelah itu larutan didinginkan dengan perlahan-lahan ya, sampai minyak ataupun lemak dengan pelarutnya ini akan terjadi kekeruhan ya. Jadi turbidity ini dilakukan untuk mengetahui adanya pengotor ya dalam minyak ini ya, adanya bahan asing ataupun pencampur lainnya dalam minyak ya. Nah, turbidity point ini contohnya ya, misalkan suatu minyak ya dapat ditentukan dengan mengukur suhu minyak pada saat minyak ataupun lemak tadi berubah menjadi padatan ya. Jadi dia dapat diukur jumlah pengotornya ketika contoh minyak ya, misalkan kita mau melihat turbidity point dari suatu minyak. Nah, dari situ contoh minyaknya ditentukan dengan mengukur suhu minyak pada saat minyak atau lemak cair tadi berubah menjadi padatan ya. Kemudian ada indeks padatan lemak atau biasa dikenal dengan solid fat index ya. Nah, solid fat index ini apa? Solid fat index ini merupakan suatu tingkat kepadatan lemak pada suhu yang berbeda ya. Jadi dia menunjukkan persentase lemak yang terdapat dalam bentuk kristal yang dapat dibedakan dari minyak yang meleleh pada suhu tertentu. Nah, kemudian sifat fisikokimia lainnya adalah bilangan asam ya. Nah, bilangan asam ini merupakan bilangan yang menunjukkan banyaknya jumlah asam lemak yang bebas yang terkandung dalam suatu minyak dan lemak yang biasanya dihubungkan dengan proses hidrolisis minyak dan lemak ya, atau proses penguraian zat dalam reaksi kimia yang disebabkan oleh air ya. Kemudian keberadaan asam lemak bebas dalam minyak dan lemak ini biasanya dijadikan sebagai indikator awal terjadinya kerusakan minyak dan lemak karena proses hidrolisis ya. Nah, pembentukan asam lemak bebas ini akan mempercepat terjadinya kerusakan secara oksidatif minyak dan lemak. Hal tersebut dikarenakan asam lemak bebas lebih mudah teroksidasi jika dibandingkan dalam bentuk esternya ya. Makanya tadi dia bisa mempercepat kerusakan oksidatif dari minyak. Sedangkan untuk bilangan peroksida ini keberadaan senyawa peroksida yang dapat digunakan sebagai indikator terjadinya oksidasi minyak dan lemak ya. Jadi dekomposisi peroksida akan menghasilkan berbagai senyawa ya adik-adik, terutama senyawa golongan aldehid ya.
jumlah aldehid pada contoh minyak ataupun lemak dapat dinyatakan dengan para anisidin value ya, atau nilai para anisidin ya. Nah, reaksi antara senyawa aldehid dengan reaksi para anisidin pada pelarut asam asetat ini akan menghasilkan warna kuning ya, yang absorpsinya ini dapat diukur melalui panjang gelombang ya, sekitar 350 nanometer ya. Nah, bilangan peroksida dan bilangan para anisidin yang diperoleh dapat digunakan untuk menentukan besarnya ya total bilangan oksidasi ya, atau total oxidation value ya, yang ekuivalen dengan 2 kali bilangan peroksidanya ditambah dengan bilangan para anisidin. Nah, bilangan total oksidasi ini sering dijadikan sebagai parameter tingkat kerusakan oksidasi baik minyak ataupun lemak ya. Nah, sehingga semakin tinggi bilangan peroksida menunjukkan bahwa jumlah peroksida akan semakin banyak dan dapat diduga bahwa tingkat reaksi oksidasi yang terjadi ini semakin tinggi. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah bilangan para anisidin ya. Nah, bilangan para anisidin ini pembentukan peroksida sebagai senyawa antara dalam oksida lemak meningkat sampai ke titik tertentu yang kemudian menurun kembali ya. Jadi dia pembentukan peroksidanya ini akan terjadi peningkatan sampai titik tertentu, kemudian dia akan mengalami penurunan kembali ya. Penurunan ini terjadi karena peroksida yang terbentuk ini terdekomposisi menjadi senyawa dengan berat molekul yang lebih kecil ya. Jadi dekomposisi peroksida tersebut akan menghasilkan berbagai senyawa ya adik-adik, terutama senyawa golongan aldehid ya. Nah, jumlah aldehid pada contoh minyak dan lemak akan dinyatakan dengan nilai p-value ya, atau para anisidin value ya. Jadi ketika nanti adik-adik mau melakukan pengukuran ya aldehid pada contoh minyak atau lemaknya gitu ya, nah ini nantinya akan dinyatakan dengan nilai p-value ya. Nah, bilangan ini biasanya akan menjadi atau dijadikan sebagai indikator atau parameter terkait kerusakan oksidasi minyak atau lemak ya. Jadi nilai p-value ini menggambarkan tingkat kerusakan oksidasi baik dari minyak ataupun dari lemak itu sendiri. Kemudian derajat ketengikan ya, atau derajat yang menunjukkan seberapa besar sih terjadinya kerusakan pada minyak ataupun lemak ya. Tentunya adik-adik sudah sering ya dengar kata-kata tengik gitu ya. Nah, uji ketengikan ini merupakan uji yang dilakukan yang digunakan untuk mengukur stabilitas dari oksidasi lemak itu sendiri ya. Nah, pengukuran kerusakan minyak dan lemak ini dilakukan berdasarkan senyawa yang volatil ya dari hasil oksidasi lemak ya tadi, atau senyawa yang mudah menguap ya, senyawa volatil yang menyebabkan bau tengik ya, seperti asam dikarboksil gitu. Nah, kemudian senyawa yang berbau tengik ini dapat meningkatkan konduktivitas listrik sehingga dapat diintegrasikan dalam bentuk kurva ya, kurva hubungan antara waktu induksi dengan konduktivitasnya ya. Nah, minyak dan lemak ini memiliki waktu induksi yang lebih pendek ya. Jadi stabilitas oksidasinya ini rendah ya adik-adik. Kemudian uji TBA ya, ini bisa digunakan untuk mengukur tingkat ketengikan minyak dan lemak ataupun produk pangan yang mengandung minyak dan lemak ya. Jadi ketika adik-adik pengen mengukur ya berapa sih tingkat ketengikan minyak ataupun lemak, adik-adik bisa melakukan uji bilangan TBA ya.
Nah, dalam reaksi oksidasi lemak, komponen hasil dekomposisi lemak yang terbentuk tersebut merupakan senyawa turunan aldehida ya, mono yaitu malonaldehid ya. Kemudian keberadaannya ini pada contoh minyak dan lemak ini akan menunjukkan bahwa contoh telah mengalami oksidasi secara lanjut ya, sehingga semakin tinggi bilangan TBA maka tingkat oksidasi yang terjadi pada minyak dan lemak tersebut akan semakin tinggi. Nah, tadi itulah ya adik-adik sifat fisikokimia dari minyak dan lemak ya. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari minyak dan lemak ini biasa digunakan sebagai bahan baku dalam industri ya, terutama dalam industri makanan seperti itu ya. Nah, lemak dan minyak ini merupakan bahan baku yang dapat digunakan ya biasanya dalam industri pengolahan pangan ya. Selain pengolahan pangan juga minyak dan lemak ini bisa digunakan dalam industri non pangan ya. Nah, untuk industri pangan contohnya seperti margarin, kemudian shortening ya. Nah, shortening itu apa? Atau yang biasa kita kenal ya dengan mentega putih ya, atau dia edible fat ya yang biasa digunakan dalam proses pembuatan roti ataupun kue ya untuk shortening ini. Kemudian selain margarin dan shortening, minyak goreng, kemudian produk olahan lainnya yang diproduksi oleh industri pangan, rumah tangga ataupun restoran. Nah, dalam pengolahan pangan, minyak dan lemak ini memiliki beberapa atau berbagai fungsi ya adik-adik. Misalkan sebagai media penghantar panas ya, contohnya minyak goreng, kemudian mentega putih tadi ya atau shortening, kemudian lemak, kemudian mentega yang biasa dan margarin ya. Nah, selain itu penambahan lemak juga dimaksudkan untuk menambah kalori ya ataupun energi ya. Tadi jumlah kalori minyak dan lemak ini lebih besar daripada karbohidrat ya adik-adik. Nah, makanya dalam produksi bahan pangan gitu ya, nah ini biasanya lemak ini sering ditambahkan ya karena dia bisa menambah kalori ya atau energi gitu ya pada makanan. Nah, selain itu lemak dan minyak ini juga bisa memperbaiki tekstur serta cita rasa ya atau mutu sensori dari bahan pangan. Kemudian minyak dan lemak ini juga bisa digunakan sebagai vitamin esensial untuk melarutkan vitamin DEK ya, vitamin yang dapat larut dalam lemak ya. Nah, selain untuk kebutuhan pangan ya, nah minyak dan lemak ini juga biasa digunakan untuk apa namanya produk non pangan ya. Nah, seperti contohnya produk non pangan itu sabun, kemudian polimer, kemudian pelumas, kemudian pakan ya. Pakan ini walaupun makanan tapi dia kan bukan pangan ya karena dia pakan ya. Kalau pakan itu untuk hewan, kalau pangan ini tuh untuk manusia ya. Kemudian untuk cat, nah ini beberapa vegetable oil ya yang biasa digunakan dalam industri non pangan ya. Nah, soybean oil atau palm oil, kemudian PKO dan lain sebagainya ya, ini bisa dilihat ya prosentasenya ketika dia digunakan sebagai bahan non pangan ya. Untuk soybean oil ini sebesar 0,25% ya, sangat sedikit. Kemudian untuk palm oil sekitar 10% yang banyak digunakan untuk apa namanya non pangan itu adalah castor bean oil, kemudian linseed oil dan chung oil ya. Nah, ini tiga bahan ini yang mayoritas digunakan pada industri non pangan ya adik-adik. Nah, di sini aplikasi lemak dan minyak ya dalam bahan baku industri pangan ya bisa dilihat di sini ada butter ya.
Nah, butter ini dibuat dari lemak susu ya adik-adik, atau krim. Nah, dalam proses pembuatan butter ini, krim susu dipanaskan dengan cara sentrifugasi ya. Nah, sentrifugasi itu apa? Sentrifugasi itu proses ya yang memanfaatkan gaya sentrifugal ya, atau gaya yang ketika benda bergerak melingkar arahnya ya, menjauh keluar lintasan gitu ya. Nah, kemudian lemak yang terpisah dari sentrifugasi tadi dipasteurisasi ya, untuk menginaktif enzim lipase ya, bukan enem ya, itu untuk mengaktifasi enzim lipase dan membunuh mikroba ya. Jadi setelah tadi pertama dilakukan proses sentrifugasi dan terjadi pemisahan ya, setelah uh, sentrifugasi selesai, lemak yang terpisah ini akan dipasteurisasi untuk menginaktifkan enzim lipase serta membunuh mikroba ya. Kemudian butter akan difermentasi oleh asam sitrat dengan penambahan kultur bakteri ya. Nah, tujuan dari proses fermentasi ini dapat menghasilkan residu senyawa kimia yang memberikan flavor yang khas ya nantinya pada butter ya. Nah, ini kenapa butter itu difermentasi ya, karena agar dia mendapatkan cita rasa atau flavor yang khas ya, seperti asam lemak dan di asetil gitu ya. Nah, butter ini mengandung sekitar 80% lemak dan merupakan emulsi air dalam lemak ya. Nah, tekstur butter bisa dipengaruhi oleh jenis asam lemak yang menyusun lemaknya ya dalam proses pembuatan butter tadi ya. Nah, kemudian selain butter ada margarin ya. Nah, margarin ini merupakan produk turunan lemak nabati yang merupakan emulsi air dalam minyak yang mengandung sekitar 80% lemak ya. Margarin ini biasanya banyak digunakan ya adik-adik dalam proses pengolahan pangan ataupun dalam rumah tangga ya. Misalkan dalam kebutuhan sehari-hari ya dalam rumah tangga ketika memasak gitu ya. Kenapa dia sangat dibutuhkan ya, karena margarin ini memiliki sifat yang mudah dioles ya, sehingga dapat digunakan untuk mengoleskan pada produk bakery ya ataupun kue dan lain sebagainya ya. Kemudian margarin juga dapat digunakan dalam formulasi produk pangan ya, seperti ketika adik-adik membuat roti, kemudian pastry, biskuit dan kue ya gitu. Dan margarin ini akan berkontribusi pada pembentukan tekstur ya yang halus dan lembut serta aroma ya yang khas ketika adik-adik menjadikan margarin ini sebagai salah satu bahan dalam pembuatan roti, pastry, biskuit ataupun kue. Nah, kemudian shortening ya, shortening atau tadi ya apa masih ingat? Iya, mentega putih ya, atau edible fat ya, salah satu edible fat yang biasa dipakai dalam proses pembuatan baik roti ataupun kue ya. Jadi shortening ini merupakan lemak semi padat ya yang dapat menghasilkan tekstur yang renyah dan rasa yang gurih dalam berbagai produk yang berasal dari terigu gitu ya, atau produk bakery lainnya gitu ya. Kemudian untuk minyak goreng merupakan minyak yang berasal biasanya ya seringnya berasal dari lemak tumbuhan ataupun lemak hewan yang dia kemudian dimurnikan dan dalam bentuk cair ketika berada di suhu ruang ya. Nah, minyak goreng ini biasanya digunakan ya dalam proses menggoreng makanan ya, baik di industri maupun di rumah tangga ya. Nah, minyak goreng ini tersusun dari berbagai jenis asam lemak baik jenuh maupun tidak jenuh ya. Misalkan untuk minyak sawit ya adik-adik
kandungannya ini 40%-nya berupa asam palmitat, kemudian 39,2%-nya oleat, 10%,1-nya asam linolenat, 4,5%-nya asam stearat. Kemudian yang komponen paling sedikit ini berupa asam miristat sekitar 1,1%, asam linolenat sekitar 0,4%, dan yang terakhir asam laurat sekitar 0,2% ya. Nah, itu tadi contoh penyusun ya, atau kandungan dari minyak goreng ya, yang berasal dari kelapa sawit ya. Kemudian dalam melakukan pengujian atau analisis minyak dan lemak ya, ada beberapa metode ya adik-adik yang bisa adik-adik gunakan ya. Nah, yang pertama adik-adik bisa menggunakan dengan uji kuantitatif ya. Kuantitatif ini dengan perhitungan ya, minyak dan lemak. Untuk uji kuantitatif ini adik-adik bisa menggunakan dua metode ya, ekstraksi dengan solvent dan ekstraksi cair dengan non solvent ya. Kemudian selain metode kuantitatif, adik-adik juga bisa menguji dengan metode kualitas ya, atau kualitatif ya, dari minyak dan lemak ya, dengan melakukan penentuan angka asam, kemudian angka asam lemak bebasnya, kemudian dengan bilangan peroksida serta bilangan TBA ya. Nah, di sini bisa dilihat ya adik-adik. Nah, untuk metode ekstraksi solvent ini adik-adik bisa menggunakan Soclete, Goldfish, kemudian supercritical food extraction gitu ya. Nah, untuk yang non solvent ini bisa menggunakan Babcock, Gerber, dan metode deterjen ya. Nah, ketika adik-adik nanti ya pengen tahu lebih mendalam gitu ya untuk metode-metodenya, adik-adik bisa coba searching ya masing-masing metode, baik solvent, kemudian Goldfish dan lain sebagainya ya di internet, agar adik-adik ada gambarannya, ujinya seperti ini gitu ya cara ujinya. Jadi ketika nanti adik-adik penelitian gitu ya, adik-adik mau mengukur kandungan minyak ataupun lemak gitu ya, adik-adik ada bayangan dalam pengukurannya gitu ya. Nah, nanti kita akan bahas sedikit ya terkait beberapa metode ya dalam pengukuran atau pengujian minyak dan lemak ini. Nah, yang pertama kita akan membahas metode pengukuran ekstraksi dengan menggunakan solvent ya, yang pertama. Nah, ada beberapa hal adik-adik ketika adik-adik mau melakukan pengukuran ya atau pengujian dengan menggunakan metode ekstraksi solvent ini ya. Yang pertama, ketika adik-adik preparasi sampel, adik-adik harus memperhatikan saat proses pengeringan, kemudian pengukuran ukuran, kemudian saat hidrolisis asam, dan saat pemilihan solventnya ya. Jadi empat hal ini yang perlu adik-adik perhatikan ya ketika adik-adik mau melakukan ekstraksi solvent seperti itu. Kemudian untuk analisis atau ekstraksi menggunakan Soclete ini ada beberapa prinsip ya adik-adik yang perlu diperhatikan ya. Nah, pertama, ekstraksi lemak dengan menggunakan larut lemak seperti petroleum ether, kemudian petroleum benzena, diethyl ether, kemudian asetam dan metanol ya. Jadi ekstraksi lemak ini dapat dilakukan dengan pelarut lemak ya ketika adik-adik mau melakukan ekstraksi dengan Soclete ya. Kemudian berat lemak yang diperoleh ini dapat diperoleh dengan cara memisahkan lemak dari pelarutnya ya. Jadi nanti adik-adik pertama melakukan ekstraksi lemak ya dengan bantuan pelarut lemak ya, yang tadi contohnya bisa menggunakan petroleum ether, petroleum benzena, ataupun yang lainnya ya. Nah, proses ekstraksi ini dia kan merupakan proses pemisahan ya zat berdasarkan perbedaan kelarutannya ya. Jadi ketika nanti setelah ekstraksi ini akan diperoleh ya
akan terpisah ya antara lemak dan pelarutnya ya. Nah, besarnya atau kandungan lemaknya ini bisa diperoleh dari tadi ya, hasil lemak yang sudah diperoleh dari metode ekstraksi. Dia akan dipisahkan dengan pelarutnya, kemudian ditimbang ya beratnya. Jadi adik-adik tahu berapa jumlah uh, lemaknya ya yang terkandung. Kemudian untuk prinsip kerja dari ekstraksi coklat ini, adik-adik bisa menyediakan labu lemak yang ukurannya sesuai ya. Kemudian labu itu dikeringkan ya, jadi ukurannya jangan terlalu besar dan jangan terlalu kecil gitu ya, disesuaikan dengan sampelnya. Kemudian labu tersebut dikeringkan dengan oven ya. Kemudian setelah itu dia didinginkan dalam desikator. Setelah itu dia ditimbang ya, jadi berat awalnya berapa gitu ya. Kemudian setelah itu adik-adik bisa menimbang sekitar 5 gram sampel dalam bentuk tepung ya. Kemudian disaring ya sesuai ukurannya, kemudian ditutup dengan kapas wol yang bebas lemak. Nah, letakkan tadi ya timbel atau kertas saringnya yang sudah berisi sampel tersebut dalam alat ekstraksi coklat ya. Kemudian pasang alat kondensor di atasnya dan labu lemak di bawahnya ya. Nah, tuang pelarut di etil ether ataupun petroleum ether ke dalam labu lemak secukupnya sesuai dengan ukuran coklat yang digunakan ya. Nah, mungkin adik-adik juga sedikit bingung ya kalau baca prosedur tanpa gambaran. Nah, monggo bisa searching ya di di YouTube ya, ada banyak contohnya ya. Nanti adik-adik ada gambaran ya ketika melakukan proses ekstraksi coklat ini ya. Nah, kemudian dia direflux ya selama minimum 5 jam ya, sampai pelarut turun kembali ke labu lemak dan berwarna jernih. Kemudian distilasi perut yang ada di dalam labu lemak ini ditampung pelarutnya. Selanjutnya labu lemak yang berisi lemak hasil dari ekstraksi ini akan dipanaskan dalam oven ya pada suhu 105 derajat Celcius. Nah, kemudian setelah di oven hingga beratnya konstan ya, kemudian dia didinginkan dalam desikator, kemudian akan ditimbang ya beratnya ya. Untuk dapat menghitung lemak, kita bisa melihat ya persentase kandungan lemak yang dihasilkan ya dari berat lemak yang kita dapatkan di proses akhir, kemudian dibagi sampelnya ya. Tadi sampelnya 5 gram ya. Nah, ini dikalikan 100 sehingga adik-adik bisa menemukan persentase kadar lemaknya. Kemudian untuk metode selanjutnya adalah metode Babcock ya. Nah, di sini prinsip analisis dari metode ini dihitung dengan menentukan volume lemak sampel cair dengan proses pelarutan sampel pada pelarut organik. Nah, untuk metode kerjanya ya atau prosedur kerjanya, pertama misalkan ketika adik-adik ingin menghitung susu ya, pada susu gitu ya, lemak pada susu gitu ya. Nah, sejumlah sampel susu dipipet ya secara akurat ke dalam botol Babcock, kemudian asam sulfat dicampurkan dengan susu tersebut ya. Jadi susu tersebut yang sudah ada di dalam botolnya dicampurkan dengan asam sulfat ya. Nah, asam sulfat ini yang akan mendigesti protein pada susu ya, sehingga menghasilkan panas dan merusak lapisan yang mengelilingi droplet lemak. Nah, sehingga lemak tadi bisa terlepas ya. Nah, kemudian sampel disentrifuge ya saat masih panas sekitar dengan suhu ya 55 sampai 60 derajat Celcius yang dapat menyebabkan lemak cair tadi naik ke leher botol. Kemudian leher botol yang telah diberi skala akan menunjukkan persentase lemaknya ya. Nah, metode ini membutuhkan waktu sekitar 45 menit ya dengan presisi atau keakuratan hingga 0,1% ya. Nah, metode ini biasanya tidak dapat digunakan untuk menentukan kadar
fosfolipid yang terkandung di dalam susu karena berada di fase air ataupun di antara fase air dan lemak ya. Jadi untuk metode Babcock ini dia tidak bisa menghitung atau menentukan besarnya kadar fosfolipid ya adik-adik dalam kandungan susu ya. Nah kemudian analisis sifat fisiokimia ya berupa analisis titik lele, analisis berat jenis, analisis turbidity point. Selain itu untuk analisis fisik kimia juga bisa dilihat dengan bilangan iod, bilangan peroksida, bilangan asam lemak, kemudian bilangan arisidin dan bilangan TBA. Jadi untuk pengujian kualitas minyak dan lemak ini bisa dilakukan dengan analisis fisikokimia, kemudian analisis komposisi asam lemak ya. Tadi untuk analisis fisikokimia mulai dari titik lele, kemudian berat jenis hingga bilangan TBA, sedangkan analisis komposisi asam lemak ini bisa digunakan dengan metode kromatografi gas ya atau gas chromatography ya. Nah di sini adik-adik bisa menggunakan titrasi ya, titrasi asam basa ya. Titrasi itu apa? Masih ingat ya adik-adik? Titrasi ini merupakan metode kuantitatif untuk menentukan kadar konsentrasi suatu larutan dengan cara menetesi larutan yang akan dicari konsentrasinya dengan larutan lain yang telah diketahui sampai titik akhir titrasinya disertai dengan penambahan indikatornya ya. Jadi ketika adik-adik mau melakukan titrasi asam basa ini ada hal-hal yang perlu diperhatikan ya atau prinsip analisis dari titrasi asam basa ini ya. Jadi jumlah asam lemak yang bebas dalam sampel minyak akan ekuivalen atau sama dengan jumlah basanya ya, yaitu basanya berupa NaOH yang ditambahkan saat terjadinya titrasi. Nah, prosedurnya gimana sih ketika adik-adik mau menentukan asam lemak bebasnya ya dengan menggunakan tadi ya titrasi asam basa? Pertama adik-adik bisa menimbang sampelnya terlebih dahulu sebenarnya 28,2 ya plus minus 0,2 gram ya, dimasukkan dalam Erlenmeyer ya, kemudian ditambahkan dengan alkohol ya adik-adik sebesar 50 ml dan ditambahkan dengan larutan indikator PP ya sebanyak 2 ml ya. Kemudian setelah itu adik-adik bisa melakukan titrasi ya dengan NaOH 0,1N ya sampai terbentuk warna merah jambu ya yang permanen selama 30 detik. Nah kemudian untuk kromatografi gas ya ini bisa dilakukan dengan pemisahan campuran berdasarkan sifat volatilitas ya atau sifat yang mudah menguap dari masing-masing komponen campurannya ya, sehingga terjadi interaksi antara komponen sampel dengan fase gerak dan fase diam pada tadi ya kromatografi gasnya. Kemudian untuk prinsip kerjanya asam lemak ini akan dibuat volatil ya adik-adik atau dibuat mudah menguap dengan metode metilasi asam lemak sehingga terbentuk senyawa metil ester yang volatil ya. Nah senyawa metil ester asam lemak kemudian diinjeksikan dalam sebuah kolom kromatografi gas ya yang terpisah berdasarkan volatilitasnya. Nah kemudian komponen yang akan keluar dari kolom tersebut akan dideteksi dengan alat detektor ya, detektor ionisasinya, indikatornya ya berupa ionisasi nyala api ya, atau flame ionisasi detektor ya atau biasa dikenal dengan FID ya. Jadi itu tadi prinsip kerjanya ya adik-adik. Kemudian hasil dari deteksi tadi dibandingkan ya dengan standar asam lemak yang telah diketahui jenisnya dan konsentrasinya. Kemudian waktu retensi dari masing-masing asam lemak bergantung pada panjang dari rantai dan jumlah ikatan rangkap dari rantainya. Nah itu tadi adalah bahasan kita hari ini ya terkait minyak dan lemak ya. Semoga untuk video kali ini dapat memberikan wawasan baru terhadap adik-adik ya. Terima kasih untuk atensinya.
uh, saya akhiri untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.